Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua, sehingga pada pagi hari ini kita masih diberikan berbagai macam kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan pada kita, baik nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sunnah, nikmat diberikan hidayah sunnah, nikmat sehat dan afiat, dan seterusnya dari berbagai macam nikmat yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan pada kita. Dan juga dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa bertafaqquh fid din, menuntut ilmu, di mana menuntut ilmu ini sebagaimana yang Nabi sallallahu alaihi wasallam terangkan bahwasanya menuntut ilmu adalah salah satu wasilah yang dapat memudahkan seorang hamba untuk dapat meraih surganya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang Nabi sallallahu alaihi wasallam terangkan, kata beliau alaihi salatu wassalam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang menempuh suatu jalan dalam rangka menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Maka pada pagi hari ini kita akan melanjutkan kajian kitab kita dari kitab Risalah, kitab Risalah Latifah Jami'ah fi Usul Fiqih Al-Muhimmah, yang terkait dengan masalah usul fikih, yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala. Pembahasan kita pada pagi hari ini akan membahas tentang dalil dan macam-macamnya. Ya, kita sering mendengar ucapan dalil. Ya. Para ahli ilmu menyebutkan bahwasanya yang dimaksud dengan dalil secara bahasa adalah al-hadi ila ayyi syai'in, yaitu sesuatu yang menunjukkan kepada sesuatu, yaitu petunjuk kepada sesuatu, hissiyin atau ma'nawiyin. Apakah itu petunjuk itu adalah berupa petunjuk yang hissi, yang dapat dilihat, yang dapat dirasakan,
atau petunjuk yang sifatnya ma'nawi. Khairin au syarrin, apakah itu petunjuk berupa kebaikan atau berupa keburukan. Jadi dalil adalah petunjuk yang menunjukkan kepada sesuatu. Itu dalil secara umum, apakah dia bersifat hissi, bersifat sesuatu yang dapat dilihat, atau dia berupa maknawi, sesuatu yang tidak dapat dilihat. Khairin au syarrin, apakah itu petunjuk berupa kebaikan ataukah petunjuk itu berupa keburukan. Itu dalil secara bahasa, ya, dalil secara bahasa. Hal ini sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man dalla ila khair", barang siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, kafa'ilihi, maka dia seperti pelaku kebaikan tersebut. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan man dalla ilal khair, barang siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, berarti petunjuk itu ada yang berupa keburukan. Ya, petunjuk itu ada yang berupa keburukan. Dan Nabi SAW menyebutkan kebaikan untuk menerangkan bahwasanya di sana ada petunjuk yang menunjukkan kepada keburukan. Dan dalil yang disebutkan oleh Nabi SAW pada hadisnya tersebut ditinjau dari sisi bahasa. Kemudian dalil ditinjau dari sisi istilah. Dalil ditinjau dari istilah, ya, dari sisi istilah. Apa? Para ahli fikih, para ahli usul mengatakan ma yustadallu bin nadharis sahih fihi ala hukmin syar'iyyin amalin ala sabilil qat'i awil dhann, yaitu sesuatu yang dapat ditunjukkan dengan berdasarkan cara pandang yang benar terhadap suatu hukum yang bersifat syar'i dan amali, ya, yaitu sesuatu yang ditunjukkan dengan berdasarkan cara pandang yang benar terhadap suatu hukum syar'i yang amal, ya, ala sabilil qat'i awil dhann, baik itu hukum yang qat'i, hukum yang membawa kepada keyakinan, atau hukum dhann, ya. Dan untuk dalil ini ada beberapa istilah yang serupa, ya, ada istilah yang serupa. Di antaranya adalah kadang ahli usul mengatakan bahwa yang dimaksud dengan adillatul ahkam adalah usulul ahkam, ya, adalah usul ahkam. Apabila mereka mengatakan wa usulul ahkam, maka sama maksudnya, yaitu yang dimaksud adalah adillatul ahkam, yaitu dalil hukum. Kemudian juga terkadang mereka menyebutkan al-masadir tasyri'iyah lil ahkam, al-masadir at-tasyri'iyah lil ahkam, yaitu sumber syariat terhadap hukum. Ya, ini juga sama, yang dimaksud adalah dalil hukum, ya. Walaupun ketiga lafaz ini sepertinya berbeda, akan tapi secara makna, ya, secara makna sama, ya, secara makna sama. Sebagian ahli usul juga ada yang memberikan ta'rif, memberikan definisi terhadap dalil, yaitu ma yustafadu minhu hukmun syar'i amali ala sabilil qat', yaitu sesuatu yang dapat memberikan faedah darinya hukum syariat amali,
ya, namun ya ala sabilil qat'i, namun bersifat qat'i. Tapi Allah Ta'ala alam, yang rajih dari dua ta'rif yang disebutkan oleh para ulama adalah yang pertama, yaitu dalil itu bisa berupa dalil qat'i atau dalil dhanni. Dalil qat'i atau dalil dhanni, ya. Dan nanti insyaallah akan dijelaskan apa itu dalil qat'i dan apa itu dalil dhanni. Muallif mengatakan al-adillatul lati yustamaddu minha al-fiqh. Al-adillah allati yustafadu minha al-fiqh arba'ah. Muallif menyebutkan bahwasanya dalil-dalil yang menjadi dasar terhadap fikih ada 4. Ya, dalil yang menjadi dasar terhadap fikih ada 4. Jadi fikih, seseorang ketika dia berbicara tentang fikih, maka dia harus mendasari ucapannya ini dengan salah satu dari 4 dalil yang akan disebutkan oleh muallif. Ya. Yang pertama apa? Yang pertama adalah Alkitab. Yang kedua As-Sunnah. Wa huma al-aslu alladhi khutiba bihi al-mukallafun. Dan kedua jenis dalil ini merupakan asal, merupakan pokok, ya, yang para hamba ditujukan kepada mereka. Wan bana dinuhum alaihi, yang agama mereka dibangun di atasnya. Jadi yang pertama Alkitab dan Sunnah, dan keduanya merupakan pokok, ya, dasar dari taklif untuk para hamba, untuk taklif para hamba, dan agama mereka dibangun di atas 2 dasar ini, wal ijma' wal qiyas sahih. Kemudian yang ketiga ijma', dan yang keempat al-qiyas as-sahih. Yang ketiga ijma', dan yang keempat qiyas sahih. Wa mimma wa huma mustadadani ilal kitab wa sunnah. Dan keduanya merupakan dasar, ya, terhadap Alkitab dan Sunnah, yaitu baik ijma' maupun qiyas, ya, semuanya bersumber dari Alkitab dan Sunnah. Semuanya bersumber dari Alkitab dan Sunnah. Jadi dalil-dalil yang fikih didasari padanya ada 4. Yang pertama Alkitab, dan yang kedua As-Sunnah, yang ketiga ijma', dan yang keempat qiyas yang sahih. Qiyas yang sahih. Dan para ulama mengatakan bahwa keempat dalil ini dinamakan dalil al-muttafaq alaiha. Ya, dalil al-muttafaq alaiha, dalil yang disepakati atasnya. Ya, dalil yang disepakati atasnya. Ya, ketika seseorang berbicara tentang fikih yang terkait dengan amali, maka ada kalanya dia harus menyertakan ucapannya, menyertakan perbuatannya, imma dengan Alkitab, ya, berdasarkan Alkitab, berdasarkan Al-Quranul Karim, imma berdasarkan Sunnah Rasulullah SAW, imma berdasarkan ijma', dan yang terakhir imma berdasarkan qiyas yang sahih, berdasarkan qiyas yang sahih. Ya, jikalau ada seseorang dia mengatakan bahwasanya Maulid Nabi itu, ya, adalah perbuatan yang dibolehkan, maka hendaknya dia harus mendasari ucapan itu dengan salah satu dari 4 dalil ini.
Kalau misalkan orang tersebut tidak dapat menerangkan ya ucapannya tersebut berdasarkan dalil yang sahih, ya, maka ucapannya dianggap batil. Maka ucapannya dianggap batil. Ya, ketika dia mengatakan maulid itu adalah sesuatu yang dibolehkan, maka kita tanya, ya, adakah dasarnya di dalam Al-Quran? Ya. Kemudian adakah dasarnya di dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kemudian apakah para sahabat berijma atau umat ini berijma tentang bolehnya perbuatan tersebut? Ataukah ada kias di dalam perbuatan tersebut? Akan tapi yang perlu diingat, bahwasanya maulid ini yang mereka lakukan, ya, mereka sandarkan kepada agama, mereka sandarkan kepada ibadah. Ya, ketika mereka menyebutkan tentang qiyas, ya, ini harus ditolak. Kenapa? Karena para ulama akidah mengatakan la qiyasa fil ibadah. La qiyas fil ibadah. Tidak boleh ada qiyas di dalam ibadah. Ya, tidak boleh ada qiyas di dalam ibadah. Ya. Jadi kalau misalkan mereka, ya, para pelaku perbuatan maulid tersebut, ya, mereka tidak dapat mengemukakan dalil dari apa yang mereka perbuat, maka ucapan mereka adalah ucapan yang batil. Ya, begitu juga dengan ucapan-ucapan yang lain yang terkait dengan masalah fikih, ya, harus didasari dengan harus didasari dengan salah satu dari dalil ini. Dan keempat dalil ini, ya, para ulama kita katakan sebagai dalil al-muttafaq alaiha, yaitu dalil yang disepakati padanya. Ya. Kemudian di sini disebutkan tentang mukallaf. Ya, siapakah yang disebut sebagai mukallaf? Mukallaf adalah setiap orang yang sudah balik dan berakal. Jadi mukallaf adalah setiap orang yang sudah balik dan berakal, baik laki-laki maupun perempuan. Baik laki-laki maupun perempuan. Ya, itu mukallaf. Ya. Apa yang dimaksud dengan mukallaf? Yaitu orang yang dibebankan perintah dan larangan. Ya, orang yang dibebankan dengan perintah dan larangan. Ya. Maka syaratnya orang yang boleh dibebankan perintah dan larangan adalah orang tersebut harus sudah sampai derajat taklif, dan dia dinamakan sebagai mukallaf. Ya, dan syarat seseorang itu dikatakan mukallaf apabila dia sudah berusia balik dan juga dia berakal. Ya, berusia balik dan dia juga berakal. Balik untuk laki-laki tentunya ditandai dengan keluarnya jakun, perubahan suara, kemudian juga biasanya diiringi dengan mimpi basah. Ya, ini balik untuk laki-laki. Adapun balik untuk wanita biasanya ditandai dengan keluarnya darah haid, ya, dari wanita tersebut. Kemudian berakal. Ya, berakal. Berarti yang namanya orang gila, ya, ini tidak masuk ke dalam taklif. Tidak masuk ke dalam taklif. Ya. Lalu bagaimana dengan orang kafir? Apakah orang kafir juga mendapatkan pembebanan taklif? Jawabnya iya. Ya, jawabnya iya. Karena perintah dan larangan yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an itu terkait dengan kaum muslimin dan juga orang-orang kufar. Kata Syekh Utsaimin rahimahullah taala, wa taqlifu bil amri wan nahyi syamilun lil muslimin wal kuffar.
ya, yang namanya taklif, pembebanan terhadap suatu perintah atau larangan itu mencakup bagi orang-orang muslim maupun orang-orang kafir. Lakinnal kafir, ya, kemudian Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala memberikan istisna, memberikan pengecualian. Kata beliau, lakinnal kafir, akan tapi orang kafir, la yasihhu minhu, ya, tidak sah darinya fi'lal ma'muri bihi, ya, tidak sah darinya perbuatan yang diperintahkan tersebut. Ya, kenapa? Sebabnya hala kufrihi, karena keadaannya, kondisinya masih kafir. Jadi kalau ada orang kafir dia melakukan sholat, maka sholatnya tidak sah. Ya, orang kafir melakukan puasa, maka puasanya tidak sah. Kemudian juga orang kafir melakukan berbagai macam amal-amal kebaikan, maka kebaikannya tidak sah. Kenapa? Sebabnya karena kondisinya masih kafir. Ya, kondisinya masih kafir. Ya, jadi yang namanya taklif, pembebanan syariat, yaitu pada perintah dan larangan, kata Syekh Utsaimin rahimahullah taala, itu mencakup orang-orang muslim, ya, mencakup kaum muslimin dan juga orang-orang kafir. Hanya saja orang-orang kafir apabila dia melakukan perbuatan yang diperintahkan itu, ya, perbuatan yang diperintahkan itu, atau dia menjauhi larangan yang Allah Subhanahu wa taala larang, maka amal tersebut tidak dianggap sah. Ya, tidak dianggap sah, ya, selama kondisinya masih kafir. Selama kondisinya masih kafir. Hal ini berdasarkan apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surah At-Taubah ayat ke-54. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa bi rasulihi." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan tidaklah ada yang mencegah, ya, dari diterimanya nafkah-nafkah mereka kecuali mereka, ya, kafir terhadap Allah dan Rasulnya. Kecuali mereka kafir terhadap Allah dan Rasulnya. Ya, tidak ada yang mencegah mereka diterimanya amal-amal mereka, diantaranya nafkah-nafkah yang mereka infakkan. Tidak ada yang mencegahnya kecuali karena kondisi mereka yang masih kafir, ya, kepada Allah dan Rasulnya. Dan juga apabila orang kafir itu masuk Islam, orang kafir itu misalkan diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia masuk Islam, apakah dia diperintahkan untuk mengqadha amal-amal yang telah ditinggalkannya, ya, ataukah tidak? Jawabnya, dia tidak diperintahkan untuk mengqadhanya. Dia tidak diperintahkan untuk mengqadhanya. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala yang Allah sebutkan dalam surah Al-Anfal ayat ke-38. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul lil ladzina kafaru iyantahu yughfar lahum ma qad salaf." Katakanlah Muhammad kepada orang-orang kafir itu, jikalau mereka berhenti dari kekafiran mereka, yughfar lahum, mereka akan diberikan ampunan ma qad salaf, apa yang dahulu mereka telah kerjakan. Ya, dan juga berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Amr ibn al-As radhiyallahu ta'ala anhu, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ama alimta ya Amr, tidakkah engkau tahu ya Amr, annal islama yahdumu ma kana qablahu, yang namanya Islam dapat menghancurkan apa yang telah lalu. Ya, apakah engkau tidak tahu wahai Amr, bahwasanya Islam itu akan menghancurkan, ya, apa yang telah lalu. Ya, apa yang telah lalu.
wal bulugh wal aql wal rushd, ya, syaratun li sihhatil muamalat. Balik, berakal, dan juga ar-rushd, yaitu dia dapat mengetahui kebaikan dan tidak, ya, syaratun li sihhatil muamalat, merupakan syarat sahnya muamalat. Faman faqada wahidan minha lam tasih muamalatuhu. Barang siapa yang hilang salah satu dari ketiga syarat tersebut, ya, maka muamalahnya tidak dianggap sah. Walam tanfuz tasarrufatuhu wa ta'ayyan al-hajar alaih, ya, dan muamalahnya tidak dianggap sah, ya, muamalahnya tidak dianggap sah. Ini yang terkait dengan taklif, ya, mukallaf. Jadi mukallaf, karena di sini disebutkan huwa huma al-aslul ladzi khutiba bihil mukallafun, ya, keduanya yaitu Alkitab dan Sunnah merupakan pokok dasar yang para hamba dibebankan syariat padanya, ya, al-mukallaf, ya. Dan taklif, seseorang dinyatakan mukallaf yaitu apabila dia telah berusia balik dan juga berakal. Fal fiqhu min awwalihi ila akhirih la yakhruj an hadhihi al-usul al-arba'ah. Lalu kata Syekh, yang namanya fikih dari awalnya sampai akhirnya tidak keluar dari keempat pokok dasar tadi, ya, tidak keluar dari keempat pokok dasar tadi, ya. Wa aktsarul ahkamil muhimmah tajtami'u 'alaiha al-adillatul arba'ah. Dan kebanyakan hukum-hukum yang tergolong penting ini terkumpul padanya dalil-dalil yang keempat tadi. Tadullu 'alaiha nususul kitab wa sunnah wa yajma'u 'alaiha al-ulama wa yadullu 'alaiha al-qiyasus sahih lima fiha minal manafi' wal masalih in kanat ma'muran biha wa minal mudar in kanat manhiyan anha. Yang menunjukkan, ya, yang ditunjukkan terhadap hukum-hukum itu oleh nas-nas baik dari Alkitab maupun Sunnah dan juga ijma' para ulama serta qiyas yang sahih, di mana di dalamnya terdapat perkara-perkara yang bermanfaat bagi mengandung maslahat apabila hal itu diperintahkan dan mengandung kemudaratan apabila hal itu adalah berupa larangan, ya. Jadi kata Syekh, yang namanya hukum-hukum yang penting, ya, kebanyakannya terkumpul padanya keempat dalil tadi, ya, ditunjukkan oleh Alkitab, ditunjukkan oleh nas-nas Alkitab, kemudian nas-nas as-sunnah, kemudian juga ditunjukkan padanya dalil ijma' dan juga qiyas yang sahih, ya, qiyas yang sahih. Wal qalilu minal ahkam yatanaza'u fiha al-ulama. Dan sedikit dari hukum-hukum yang para ulama berselisih di dalamnya, ya, berselisih pendapat di dalamnya, ya, khususnya ini dalam masalah-masalah yang sangat besar. Dan dalil-dalil yang para ulama berselisih di dalamnya ini dinamakan dengan dalil mukhtalaf fiha, ya, dalil mukhtalaf fiha, ya, dalil yang diperselisihkan padanya, dalil yang diperselisihkan padanya, dan itu ada 6, ya. Di antaranya adalah istihsan, kemudian istishab, kemudian maslahat mursalah, ya, kemudian syar'u man qablana, kemudian qaulus sahabah, ya. Semua itu adalah dalil-dalil yang dipersisihkan padanya, yaitu yang dimaksud dipersisihkan padanya adalah di dalam hujjahnya, ya, di dalam hujjahnya. Adapun keempat dalil yang pertama yang disebutkan tadi, ya,
keempat dalil yang disebutkan tadi adalah dalil-dalil yang disepakati kehujjahannya, ya, dalil-dalil yang disepakati kehujjahannya. Dan insyaallah nanti akan dibahas tentang dalil yang mukhtalafiha, yang diperselisihkan padanya. Wa aqrabuhum ila shawabi fiha, dan yang paling dekat kepada kebenaran, man ahsana raddaha ila hadhil usulil arba'ah, yaitu orang yang paling benar, ya, perbantahannya kepada atau orang yang paling bagus, ya, pengembalian masalah tersebut kepada 4 pokok dalil yang tadi telah disebutkan, ya. Jadi semua yang dikembalikan kepada 4 pokok dalil yang disebutkan sebagai muttafaq alaiha. Jadi sekali lagi, bahwa yang dimaksud dengan dalil secara bahasa adalah al-hadi ila syai'in, yaitu petunjuk kepada sesuatu, ya, apakah itu sesuatu tersebut sesuatu yang sifatnya hissi, yang sifatnya dapat dilihat, atau maknawi, ya, khairin atau syarrin, apakah dia baik ataukah dia buruk. Sedangkan secara istilah, bahwa yang dimaksud dengan dalil adalah maistadallu bin nadhari sahih fihi ala hukmin syar'iyyin amali, itu sesuatu yang ditunjukkan berdasarkan cara pandang yang benar, ya, terhadap suatu hukum syar'i yang amali, ya, ala sabilil qat'i awil dhann, apakah hukum tersebut hukumnya bersifat qat'i atau dhann, ya, apakah hukumnya tersebut berupa hukum yang bersifat qat'i atau dhann. Dan dalil-dalil yang fikih, ya, didasari padanya ada 4, yaitu Alkitab, kemudian sunnah, kemudian ijma', kemudian qiyas yang sahih. Dan fikih sebagaimana disebutkan oleh Syekh dari awal sampai akhirnya tidak keluar dari keempat dalil tadi, ya, tidak keluar dari keempat dalil tersebut, ya. Dan umumnya hukum-hukum yang besar, hukum-hukum yang penting itu terkumpul di dalamnya keempat dalil tadi, ya, keempat dalil tadi. Dan hanya sedikit dari hukum-hukum yang dipersisikan oleh para ulama. Dan yang paling benar di antara mereka dalam masalah ini adalah yang paling baik pengembaliannya kepada keempat pokok hukum atau keempat pokok dalil tadi, ya. Baik, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah, kemudian kita melanjutkan kepada pembahasan tentang perinciannya, ya, kepada pembahasan perinciannya. Beliau mengatakan ammal kitabu, adapun yang dimaksud dengan Alkitab, fahuwa hadal Qur'anul azim. Yang dimaksud Alkitab adalah yaitu Al-Qur'anul azim, ya, Al-Quran Al-Azim. Jadi ketika kita menyebutkan Alkitab, bahwa yang dimaksud dengan Alkitab adalah Al-Quran, ya. Yang dimaksud dengan Alkitab adalah Al-Quran. Kalamu Rabbil Alamin, yaitu ucapan Rabbul Alamin, ya. Al-Quran adalah kalamullah, Al-Quran adalah kalamullah, dan dia sifatun min sifatihi subhanahu wa ta'ala, salah satu sifat dari sifat Allah subhanahu wa ta'ala yang bukan makhluk, ya. Jadi Al-Quran adalah kalamullah, dan kalamullah ini merupakan salah satu sifat dari sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu, ya,
kalamullah ini tidak boleh dikatakan sebagai makhluk, ya. Nazala bihi ruhul amin ala qalbi Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yang diturunkan oleh ruhul amin. Yang dimaksud dengan ruhul amin adalah malaikat Jibril alaihi salatu wassalam, ya, ala qalbi Muhammadin. Ya, Jibril turunkan, ya, ke dalam hati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Liyakuna minal munzirina bilisanin arabiyyin mubin linnas kafatin fi kulli ma yahtajuna ilaihi min masalihi dinihim wa dunyahum. Ya, agar beliau, itu agar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, termasuk ke dalam golongan orang-orang yang memberikan peringatan, ya, berdasarkan bahasa Arab yang sangat jelas untuk manusia seluruhnya pada setiap apa yang mereka butuhkan dari kebaikan, kemaslahatan dunia dan agama mereka. Jadi yang namanya Alkitab adalah Al-Quran, yang dia adalah kalamullah, yang diturunkan oleh Jibril kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, yang Jibril membawa Al-Quran itu dari Allah Subhanahu wa taala, ya, dan dibawa kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan peringatan, ya, dengan Al-Quran tersebut dengan menggunakan bahasa Arab, ya, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam orang Arab dan Allah Subhanahu wa taala memilih bahasa Arab dari sekian banyak bahasa yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan, ya. Tentunya di dalamnya terkandung hikmah, ya, di dalamnya terkandung hikmah, ya. Bahasa Arab ini berbeda dengan bahasa-bahasa yang lainnya, ya, di mana Al-Imam Syafi'i rahimahullah taala dalam kitab Risalah beliau menyebutkan bahwasanya yang namanya bahasa Arab adalah bahasa lughatun wasi'atul makna, yaitu bahasa yang sangat luas maknanya, ya, bahasa yang sangat luas maknanya. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitabnya ini, yaitu Al-Quranul Karim, ya, dengan bahasa Arab. Dan Allah Subhanahu wa taala turunkan kitabnya ini untuk menjadi pedoman seluruh manusia terhadap apa yang mereka butuhkan dari kemaslahatan agama mereka dan dunia mereka, ya, dari kemaslahatan agama dan dunia mereka. Wa huwal maqru'u bil alsinah, dan Al-Quran ini, ya, terbaca atau dibaca oleh lisan, wal maktub fil masahif, yang tertulis, ya, di mushaf al-mahfuz fi suduril ladzi la ya'tihi al-batilu min baini yadayhi wala min khalfihi tanzilum min hakimin hamid, ya, yang terjaga di dalam dada-dada yang tidak datang padanya kebatilan dari arah depannya dan juga tidak datang kebatilan dari belakangnya, yang diturunkan dari zat yang maha bijaksana lagi maha terpuji. Jadi Al-Quran adalah makru, yang dibaca. Maka dari itu ungkapan kaum salaf dahulu mengatakan wal kalamu kalamur rabbi, ya, dan ucapan adalah ucapan Rabb, ya. Sedangkan wasaut sautul qari, adapun bunyinya, suaranya itu adalah bunyi orang yang membaca, ya. Ya, sesuatu yang dibaca adalah makru, yang dibaca, matlu, ya, dibaca oleh lisan kita yang tertulis di dalam mushaf dan yang dihafal, yang dijaga di dalam dada, ya. Itulah Al-Quranul Karim.
Wa amma sunnah, adapun sunnah, ya, fa innaha aqwalun nabiy sallallahu alaihi wasallam wa af'aluhu wa taqriratuhu 'ala al-aqwali wal af'al. Ya, beliau menyebutkan sunnah ini menurut definisi ulama usul fikih. Ya, mereka yaitu ulama usul fikih ketika mendefinisikan sunnah adalah aqwalun nabi sallallahu alaihi wasallam, ucapan-ucapan nabi sallallahu alaihi wasallam, wa af'aluhu, dan perbuatan-perbuatannya, wa taqriratuhu, ya, dan takrirnya, penetapan nabi sallallahu alaihi wasallam alal aqwali wal af'al, terhadap ucapan dan perbuatan. Ya, adapun ta'rif, definisi yang disebutkan oleh ulama hadis, ya, ada tambahannya selain dari 3 yang disebutkan tadi. Ya, ada tambahannya, ya, ini wa af'aluhu wa taqriratuhu, kemudian juga wa hammiyatuhu, ya, hammiyahnya, ya, keinginan Nabi SAW, kemudian juga akhlak beliau dan seterusnya, ya, yang hal itu semua keluar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun ulama usul fikih, mereka hanya membatasinya kepada 3 hal, yaitu pada ucapan-ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian perbuatan-perbuatannya, kemudian penetapan Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap ucapan dan perbuatan. Ya. Adapun ucapan Nabi SAW ini sangat banyak, contohnya seperti ucapan Nabi SAW, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilahi min walidihi wa walidi wa nasi ajma'in. Ya, tidak sempurna iman seorang di antara kalian sampai aku lebih dia cintai daripada ayahnya, kemudian daripada anaknya dan manusia seluruhnya. Ya, dan juga seperti contoh yang lain, sallu kama ra'aitumuni usolli, itu semua adalah sunnah qauliyah. Kemudian contoh dari sunnah fi'liyah, ya, seperti misalkan ucapan sahabat, ya, seperti ucapan sahabat, ya, seperti misalkan fa'ala Rasulullah SAW kada, Rasulullah SAW melakukan demikian, ya, dan seterusnya. Ya, ini merupakan sunnah qauliyah. Kemudian juga ada sunnah takririyah, yaitu seorang sahabat, ya, melakukan suatu perbuatan di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengingkarinya. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengingkarinya. Ya. Dan ini dinamakan sebagai sunnah takririyah. Ya. Dinamakan sebagai sunnah takririyah, yaitu Nabi SAW diam dan tidak mengingkari perbuatan salah seorang sahabatnya atau beberapa orang sahabatnya tersebut. Taratan tu'khadu min nassil kitab wa sunnah, terkadang, ya, hukum itu diambil dari nas al-kitab dan sunnah, wa huwa al-lafzul wadih alladhi la yahtamil illa dhalikal makna, yaitu lafaz yang jelas yang tidak mengandung kemungkinan, ya, kecuali makna tersebut, ya, berarti keluar dari lafaz adalah isyarat, ya, isyarat. Kemudian juga ucapan hati, ini tidak masuk ke dalam nas al-kitab dan sunnah, ya. Jadi nas al-kitab dan sunnah, ya, harus yang dia lafzu al-wadih, ya, lafaz yang jelas. Lafaz itu terdiri dari kalam dan juga suara. Terdiri dari kalam dan suara, itu lafaz. Ya, kalau kalam saja tanpa suara, ya, maka itu tidak dinamakan dengan lafaz. Ya, suara saja tapi tanpa kalam, ya, tidak ada ucapan yang berfaedah di dalamnya, maka ini juga tidak dinamakan dengan lafaz. Jadi yang namanya lafaz itu harus tergabung padanya kalam
dan suara. Ya, lafaz ini adalah lafaz yang tidak mengandung sesuatu kecuali makna tersebut, ya, yaitu secara zahirnya dan juga mujmal, ya, illa dzalikal makna, ya, zahir. Seperti misalkan firman Allah Subhanahu wa taala, tilka asyaratan kamilah. Ya, itulah 10 hari yang sempurna. Ya, itulah 10 hari yang sempurna. Ini jelas. Ya. Di mana seseorang, ya, wajib beramal dengannya. Ya, seseorang wajib beramal dengannya. Ya, ucapan 10 yang sempurna ini adalah ucapan yang sangat jelas, lafaz yang jelas. Wa taratan tu'khadhu min zahirihima. Ya, dan terkadang diambil dari zahir keduanya, wa huwa madalla ala dzalika ala wajhil umumil lafzi awil ma'nawi. Ya, yaitu yang sesuatu yang ditunjukkan terhadapnya, ya, yang bersifat umum secara lafaz atau maknanya. Ya, secara umum lafaznya atau maknanya. Ya. Wa taratan tu'khadhu minal mantuq. Dan terkadang, ya, diambil dari al-mantuq. Ini muallif, ya, sedang membahas tentang dalalatul al-mantuq. Ya, dalil mantuq. Ada dalil mafhum, ada dalil mantuq. Dalil mantuq adalah dalil yang sangat jelas, ya, diucapkan. Ya, madalla 'alal hukmi fi mahallin nutqi. Sesuatu yang ditunjukkan atas ya, sesuatu yang ditunjukkan kepada suatu hukum, ya, berdasarkan ucapannya, berdasarkan lafaznya. Ya, wa taratan tu'khadhu minal mafhum. Dan terkadang hukum itu dapat diambil dari apa yang dipahaminya atau mafhum. Wa huwa madalla 'alal hukmi bi mafhumi muwafaqatihi. Ya, itu sesuatu yang ditunjukkan atasnya suatu hukum yang dapat diambil dari pemahaman dari dalil tersebut. In kana musawiyan lil mantuq au aula minhu. Ya, apabila hal itu sama dengan yang dilafazkan atau aula minhu, ya, atau aula minhu, ya, atau yang lebih tinggi darinya. Ya. Jadi fal ahkamu syar'iyyah, jadi hukum-hukum syariat, ya, taratan tu'khadhu min nassil kitabi wa sunnah. Terkadang diambil dari nas Alkitab dan sunnah, yaitu yang berupa lafaz yang jelas, yang tidak mengandung kemungkinan kecuali makna tersebut. Dan juga terkadang diambil dari zahir lafaz keduanya. Ya, dari zahir lafaz keduanya yang menunjukkan kepada keumuman lafaznya atau maknanya. Dan terkadang, ya, hukum tersebut diambil dari mantuk, dari yang diucapkan, ya, dan terkadang hukum tersebut diambil dari yang dipahami, ya, dari yang dipahami. Di sini disebutkan wa qawluhu fi mahallin nutqi ay min haitsu nutqi bihi, ditinjau dari segi yang diucapkan dengannya. Ya, contohnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, fala taqul lahumā uff. Ya, janganlah kamu mengatakan keduanya uff. Ya, janganlah kamu mengatakan kepada kedua orang tuamu dengan ucapan uff. Fal lafdzul mantuq, ya, maka lafaz yang diucapkan oleh Allah Subhanahu wa taala ini, ya, menunjukkan apa?
yuhramut ta'fif lil walidain, menunjukkan kepada pengharaman ya mengucapkan kepada kedua orang tua. Ini jelas ya, dalil mantuk ya. Adapun yang dalil mafhum ya, dalil mafhum ya, di sini Syekh menyebutkan wataratan tu'khadhu minal mafhum, terkadang hukum itu diambil dari sesuatu yang dapat dipahami ya. Dan sesuatu yang dapat dipahami itu ada dua jenisnya. Yang pertama mafhum al-muwafaqah ya, mafhum al-muwafaqah, sesuatu yang dipahami yang dia sesuai dengan dalil mantuknya. Yang kedua mafhum al-mukhalafah, yaitu pemahaman yang kebalikannya ya, pemahaman yang kebalikannya ya. Adapun mafhum al-muwafaqah wa huwa al-ma'na mustafad min al-lafzi bis-sukuti anhu, yaitu makna yang memberikan faedah dari suatu lafaz yang orang yang mendengarnya diam darinya ya. Wal muwafiq li hukmil mantuq, yang sesuai dengan hukum yang diucapkan ya, yang sesuai dengan hukum yang diucapkan ya. Ya, seperti misalkan contohnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim naran wa yasluna sa'ira ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak-anak yatim secara zalim ya, sesungguhnya mereka hanyalah memakan pada perut-perut mereka neraka, dan mereka akan masuk ke dalam neraka sa'ir ya. Apa yang dapat diambil faedah dari ayat ini? Yang pertama adalah tahrimu aklil amwalil yatama zulman, yaitu pengharaman memakan harta anak yatim secara zalim ya, secara zalim. Wa yufhamu minha bidalalatin nafsi tahrimi ihraqiha aw tabdidiha aw itlafiha bi ayyi naw'in min anwa'il itlaf ya. Maka dapat dipahami darinya berdasarkan dalil nas, yaitu haramnya ya membakar harta anak yatim ya, atau menghilangkannya ya, atau menggantinya, atau dengan berbagai macam kezaliman yang lain ya. Maka seluruh bentuk kezaliman ini dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah dengan cara membakarnya, ataukah dengan cara menghilangkannya ya, ataukah dengan cara menggantikannya ya. Lafaz zulman ini dapat dipahami ya, dapat dipahami tentang haramnya memakan harta anak yatim secara zalim ya, secara zalim. Fayakunun nas, sehingga nasnya adalah hurrima bi'ibaratihi wa mantuqihi aqla amwalil yatim yatama zulman ya. Maka nasnya dapat dipahami ya, diharamkannya hal tersebut ya berdasarkan dalil mantuknya, berdasarkan apa yang disebutkan dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu memakan harta anak yatim secara zalim. Dan juga dapat dipahami juga ya haramnya membakarnya, menghilangkannya, dan seterusnya ya. Dan ini dinamakan dengan mafhum al-muwafaqah, mafhum al-muwafaqah al-maskut anhu fi hadhihi atau fi hadzal misli musawin lil mantuq bihi fi illatil hukm ya, dimana hal itu sesuai dengan apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala berdasarkan zahir dari nas tersebut ya. Au aula minhu, atau yang lebih darinya, dan ini dinamakan dengan fahwal khitab ya. Seperti misalkan
firman Allah Subhanahu wa taala, wala taqul lahuma uff. Ya, janganlah kamu berkata kepada keduanya, kepada kedua orang tua dengan ucapan uff. Maka dapat dipahami juga, ya, larangan ini adalah larangan dari berbuat yang lebih dari itu. Ya, kalau ucapan uff saja dilarang, bagaimana dengan membentaknya? Ya, bagaimana dengan memukulnya? Ya, memelototinya dan seterusnya. Maka ini adalah lebih-lebih lagi dilarangnya. Maka di sini sebutkan au aula minhu, atau yang lebih tinggi darinya. Ya, lebih tinggi darinya. Au bimafhumil mukhalafah, atau berdasarkan pemahaman yang kebalikannya. Ya, berdasarkan pemahaman yang kebalikannya. Ya. Dan ini ada beberapa macamnya. Yang pertama adalah mafhumus sifat. Ya, mafhum as-sifat. Wa huwa dilalatul lafzil muqayyad biwasfin 'ala an-naqid hukmihi 'inda intifa'i dzalikal wasf. Yaitu dalil lafaz yang dibatasi dengan sifat, ya, terhadap penafian hukum, ya, intifa'i dzalikal wasf, ketika sifat itu hilang. Ya, contoh yaitu yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surah Al-Hujurat ayat ke-6. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, in ja'akum fasikun binaba'in fatabayyanu. Ya, jika lo datang kepada kamu seorang fasik membawa berita, maka hendaknya kamu cek and recheck. Mantuqul ayah adamu qabuli khabaril fasik. Ya, ditinjau dari dalil mantuknya, ya, dalil zahir nasnya, ya, menunjukkan, ya, tidak diterimanya khabar seorang fasik illa ba'da tabayyun, kecuali setelah adanya pengecekan min sihhatil khabar, ya, pengecekan dari kebenaran khabar tersebut. Ya, kalau misalkan khabar tersebut benar adanya, maka barulah diterima. Ya, maka barulah diterima. Ya, selama khabar itu belum dicek kebenarannya, maka hukum asalnya adalah khabar yang disampaikan oleh orang yang fasik, hukum asalnya adalah tidak diterima sampai, ya, jelas perkaranya. Sampai jelas perkaranya. Maka ini dinamakan mafhumus sifah. Ya, kalau misalkan sifatnya hilang, maka dia baru bisa diterima. Wa mad dalilul khitab, itu mafhumus sifat min mafhumil mukhalafah. Adapun dalil khitab yaitu mafhum sifat dari mafhum mukhalafah, in ja'akum ghairu fasik bi khabar. Maka kebalikannya, jika datang kepada kita, ya, orang yang bukan orang yang fasik, dia membawa khabar, ya, yajibu qabuli khabar wa yajibu qabulu khabarihi duna tibyan. Maka wajib bagi kita untuk menerima kabarnya tanpa harus check and recheck. Ya, tanpa harus check and recheck. Ya. Jadi mafhum mukhalafahnya, pemahaman dari sisi kebalikannya, bahwa apabila yang datang kepada kita, yang membawa kabar kepada kita adalah seorang yang bukan fasik, maka hukum asalnya adalah wajib diterima khabar tersebut tanpa harus dicek and recheck. Ya, tanpa harus dicek and recheck. Kecuali kalau yang datang kepada kita seorang yang fasik, maka wajib bagi kita untuk mengeceknya. Ya, wajib bagi kita untuk mengeceknya. Dan apabila khabar tersebut setelah dicek itu benar adanya, maka barulah khabar dari seorang fasik itu bisa diterima. Adapun hukum asalnya tidak boleh diterima sampai,
ya, dicek kebenaran beritanya. Ini jenis yang pertama. Adapun jenis yang kedua, mafhumus syart, sesuatu yang dipahami yang berupa syarat. Ya, apa itu? Dilalatun nas alladhi ulliqa al-hukmu fihi ala syai'in bi adatin min adawati syart. Yaitu dalil nas yang yang suatu hukum, ya, dikaitkan terhadap salah satu dari adawatu syart, ya, dari lafaz-lafaz syarat, ya, dari lafaz-lafaz syarat, ya, ala nafyil hukmi inda intifa'i syarat, ya, terhadap penafian hukum ketika syaratnya tidak ada, ya, seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Talaq ayat ke-6. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in kunna ulatu hamlin fa anfiqu alaihinna, dan kalau mereka, yaitu istri-istri itu, ya, adalah mereka hamil, maka hendaknya mereka memberikan nafkah kepada mereka. Hendaknya, ya, mereka laki-laki itu, ya, memberikan nafkah kepada wanita-wanita yang hamil tersebut, yang telah ditalaknya. Mantuqul ayah wujubun nafaqah 'alal mutallaqah al-hamil. Ya, ditinjau dari segi zahirnya ayat, yaitu ayat tersebut menunjukkan wajibnya nafkah terhadap wanita yang ditalak dalam keadaan hamil, yang dia hamil, hatta tada'a hamluha, ya, sampai hatta tada'a hamlaha, sampai wanita itu melahirkan. Wa mafhumul mukhalafah, adapun pemahaman terbaliknya, in kanat ghairu hamil, kalau wanita itu tidak hamil, la yajibul infaq 'alaiha, maka tidak wajib memberikan nafkah atasnya. Ya, maka tidak wajib memberikan nafkah atasnya. Ya. Jadi ini yang dimaksud dengan mafhum mukhalafah. Ya, mafhum mukhalafah yang pertama adalah mafhum as-sifat, yaitu apabila sifatnya telah hilang maka hukum itu bisa diterima. Ya, kemudian mafhum syarat, yaitu mafhum syarat, yaitu apabila syaratnya telah hilang maka hukumnya hilang. Maka hukumnya hilang. Al-mantuq wusifa biwasfin aw syurita fihi syartun idza takhallafa dzalika al-wasfu aw syart takhallafa al-hukm. Ya. Oh, di sini belum bimafhumil mukhalafah idza khalafa al-mantuq fi hukmihi. Ya, apabila apabila hal itu menyelisihi, ya, dalil yang zahirnya pada hukumnya, liqauni al-mantuq wusifa, ya, dikarenakan yang zahirnya nas tersebut disifatkan dengan sifat atau disyaratkan dengan syarat, apabila idza takhallafa dzalikal wasfu aw syart takhallafa al-hukm, yaitu apabila hukumnya tersebut, ya, menyelisihi sifat atau syarat, maka, ya, hukumnya pun berbeda. Ya, hukumnya pun berbeda. Ya, seperti tadi, ya, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu, apabila datang kepada kamu seorang fasik membawa berita, maka check and recheck. Check and recheck. Berarti mafhum mukhalafahnya, ya, setiap orang yang tidak dinamakan sebagai fasik atau dia tidak memiliki sifat fasik, kalau dia membawa berita maka wajib diterima beritanya tanpa harus check and recheck. Harus check and recheck. Jadi hilang sifatnya. Ya. Kemudian juga syarat tadi,
ya, yaitu wajibnya suami yang mentalak istrinya yang sedang hamil untuk memberikan nafkahnya. Kalau misalkan istrinya tersebut tidak hamil, maka tidak wajib baginya untuk memberikan nafkahnya, ya, tidak wajib baginya untuk memberikan nafkahnya. Wad-dalalatu minal kitabi was sunnah salasatu aqsam. Ya, dan dalalah yaitu dalil dari Alkitab dan Sunnah itu ada 3 macamnya. Ada 3 macamnya. Yang pertama dalalatu mutabaqatin, yaitu dalalah mutabaqatin, yaitu idza tabbaqna al-lafza ala jami'il ma'na. Ya, yang pertama dalil yang mutabaqah. Maknanya apabila ya kita idza tabbaqna al-lafza ala jami'il ma'na, yaitu apabila kita tempatkan lafaz itu pada seluruh maknanya. Yang kedua dalalatu tadammun, ya, dalalatu at-tadammun. Apa dia? Idza istadalna bil lafzi ala ba'di ma'nahu, yaitu apabila kita pakai dalil tersebut, yes, sebagai dalil, ya, terhadap sebagian maknanya, ya. Kemudian yang ketiga dalalatul iltizam, idza istadalna bil lafzil kitabi was sunnah wa ma'nahuma ala tawabi' dzalika, ya, mutammimatihi wa syurutihi wa ma la yatimmu dzalika al hukm mahkum fihi aw al mukhayyar aw al mukhbar anhu illa bihi, yaitu apabila kita berdalil dengan lafaz dari Alkitab dan Sunnah dan makna keduanya ala tawabi, ya, terhadap beberapa masalah, wa mutammimatihi wa syurutihi, dan juga kesempurnaannya dan juga syarat-syaratnya, dan apa yang tidak sempurna, sesuatu yang dihukum, ya, padanya atau yang dikhabarkan darinya kecuali dengan hal tersebut, ya, kecuali dengan hal tersebut. Adapun dalil yang mutabaqah ini seperti dalil al-khaliq ala dzatillahi wa ala sifatil khalq, ya, seperti dalil al-khaliq atas zat Allah Subhanahu wa taala dan juga terhadap sifat al-khalq. Jadi ketika kita menyebutkan al-khaliq, maka ini mencakup ke seluruh maknanya, ya, yaitu mencakup pada dalil zat Allah Subhanahu wa taala dan juga dalil sifat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang dalil tadammun, yaitu dalil yang sebagiannya, seperti misalkan dalil al-khaliq ala dzat wahdaha, ya, kita katakan al-khaliq, ya, terhadap sebagiannya, yaitu zatnya saja, ya, atau kepada sifatnya saja. Kemudian juga dalil iltizam, wa huwa kharijun an musammahu lazimun lahu kadalalatil khaliq ala sifatai al-ilm wal qudrah, ya, yaitu yang keluar dari penamaan yang seharusnya, seperti misalkan seseorang mengatakan al-khaliq, ya, atas 2 sifat, yaitu ilmu dan qudrah, ya, ini adalah sesuatu yang keluar dari yang semestinya, ya, keluar dari yang semestinya, yaitu pembahasan tentang masalah dalil, ya, bahwasanya Syekh menyebutkan bahwa dalil itu yang muttafaq alaiha ada 4, dan umumnya hukum-hukum yang penting itu terkumpul padanya keempat dalil tadi. Kemudian setelahnya Syekh menyebutkan perinciannya, yaitu tentang Alkitab dan Sunnah,
ya Alkitab dan Sunnah, kemudian yang terkait dengan masalah macam-macam dari dalil-dalil tersebut, ya, di mana beliau rahimallahu taala menyebutkan bahwa dalil-dalil yang terambil darinya Alkitab dan Sunnah, ya, ada kalanya bersifat mantuk dan ada kalanya bersifat mafhum, ya, dalil yang mantuk dan dalil yang mafhum. Dalil mantuk yaitu yang berdasarkan zahir nasnya, ya, dapat kita bisa langsung pahami secara zahirnya. Adapun dalil mafhum yaitu yang menjadi kebalikannya, ya, yang menjadi kebalikannya, apakah sama hukumnya ataukah dia lebih di atasnya, ya, lebih di atasnya, ya. Kemudian juga Syekh menyebutkan bahwasanya yang namanya dalil dari Alkitab dan Sunnah ada 3 macam, yaitu dalalatul mutabaqah, kemudian juga dalalah tadammun, kemudian dalalah iltizam, ya, dalalah iltizam. Tab Allah taala alam. Mungkin kita cukupkan sampai di sini pembahasannya, ya. Tafadhal bagi antum yang ingin bertanya, silahkan. Baik. Tidak ada pertanyaan, baik, mungkin ana tutup sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.